Selamat malam dimanapun kalian berada, saya akan menceritakan sebuah novel horor, Lemari di Ujung Lorong. Simak sampai selesai. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela ketika mobil yang ditumpangi Rani dan ibunya, Bu Ratna, memasuki pekarangan rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu tampak kokoh, tapi terkesan muram, catnya kusam, dindingnya retak di beberapa tempat. Rani menatap panjang lorong sempit di dalam rumah itu. Di ujung lorong, berdiri sebuah lemari kayu besar, berwarna coklat tua, dengan ukiran bunga yang sudah memudar. "Bu, kenapa lemari itu di sana? Kok sendirian di ujung lorong?" tanya Rani sambil menunjuk. Ibunya hanya mengangkat bahu. Mungkin pemilik lama lupa membawanya. Malam pertama di rumah baru terasa sunyi. Jam dinding berdetak lambat. Angin dari celah jendela berdesir. Tepat pukul 0.15, Rani terbangun. Ada suara tok, tok, tok. Suara itu datang dari ujung lorong. Dari lemari itu. Besoknya, Rani mencoba membuka lemari tersebut. Ternyata terkunci. Kuncinya tidak ada. Dari celah pintunya, tercium bau lembab bercampur amis. Saat malam kembali tiba, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Tok 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 tok. Rani menempelkan telinga ke pintu kamarnya. Dari balik lorong, samar-samar terdengar suara perempuan berbisik. "Lebih besar dari, buka, aku kedinginan." Tubuh Rani merinding. Suaranya seolah datang dari dalam lemari. Pagi harinya, Rani bertemu Pak Seno, tetangga sebelah yang sudah lama tinggal di sana. Saat Rani bertanya soal lemari itu, wajah Pak Seno langsung berubah pucat. "Lemari itu, sebaiknya jangan dibuka, Nak. Dulu, pemilik rumah sebelumnya, seorang perempuan muda, menghilang begitu saja. Orang bilang, dia terakhir kali terlihat masuk ke lemari itu." Rani menelan ludah. Masuk ke dalam lemari. Pak Seno mengangguk pelan, dan tidak pernah keluar lagi. Hujan deras mengguyur. Petir menyambar. Lampu rumah berkedip-kedip. Pukul 0. Suara ketukan terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tok, tok, tok. Rani memberanikan diri keluar kamar. Kakinya menyentuh lantai dingin, lorong tampak gelap meski lampu menyala redup. Saat ia semakin dekat ke lemari, ketukan itu berhenti. Sunyi. Tapi tiba-tiba, brak, pintu lemari bergetar seperti dihantam dari dalam. Bau busuk menusuk hidungnya, seperti bau daging busuk bercampur tanah basah. Dari celah pintu, dua mata pucat menatapnya. Keesokan harinya, Rani mencoba mencari kunci lemari. Ia membongkar laci-laci tua di ruang tamu, rak buku, bahkan kotak perkakas. Di antara tumpukan kain lusuh, ia menemukan sebuah kunci besi berkarat. Bentuknya tua, dengan ukiran bunga di gagangnya, mirip motif pada lemari di ujung lorong. Saat jemarinya menyentuh kunci itu, hawa dingin tiba-tiba menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. Ia hampir menjatuhkannya. "Lebih besar dari, temukan aku," bisik suara itu lagi, kali ini lebih jelas, seolah langsung di telinganya. Rani terjaga lagi tepat tengah malam. Angin bertiup kencang melalui celah jendela, membuat tirai berkibar seperti tangan yang melambai. Ia menggenggam kunci berkarat itu dan berjalan menuju lemari. Lampu lorong berkelip, nyala, padam, nyala lagi. Ketika ia memasukkan kunci ke lubang, suara ketukan berubah menjadi cakaran. Sreet, sreet. Pintu lemari bergetar keras. Dari dalam terdengar napas berat, seperti seseorang kehabisan udara. "Lebih besar dari, cepat buka, tolong aku." Dengan tangan gemetar, Rani memutar kunci. Klek, pintu terbuka sedikit, dan tangan pucat penuh tanah keluar, mencengkeram lengannya. Rani menjerit, berusaha melepaskan diri. Tapi tangan itu kuat, kuku-kukunya panjang dan kotor. Dari kegelapan dalam lemari, muncul wajah seorang perempuan pucat, matanya kosong, rambutnya basah meneteskan air kotor. "Aku tak bisa keluar selama bertahun-tahun." Rani mundur, tapi kaki dan pandangannya seakan terpaku. Lemari itu bukan sekadar lemari, di dalamnya ada ruang yang dalam, lebih luas dari rumah itu sendiri.
Ia melihat pohon-pohon mati, kabut tebal, dan suara tangisan samar. Perempuan itu merangkak keluar, tubuhnya basah lumpur. Tapi saat hampir seluruh tubuhnya keluar, sesuatu menariknya kembali ke dalam. Ia menjerit, "Lebih besar dari, bantu aku." Sebelum dia datang, kabut di dalam lemari bergolak. Dari dalamnya, muncul bayangan tinggi dengan kepala menyentuh atap lemari. Tangannya panjang, kukunya seperti pisau. Matanya merah menyala. Ia meraih perempuan pucat itu dan menyeretnya kembali dengan kekuatan luar biasa. Teriakan perempuan itu menggema di seluruh rumah. Rani terpaku, matanya membesar, napas tercekat. Sosok itu kemudian menoleh ke arah Rani. Mulutnya bergerak, tapi yang keluar hanya suara desahan berat bercampur geraman. "Lebih besar dari, giliranmu." Rani berusaha menutup pintu lemari, tapi engselnya macet. Angin dingin dari dalam lemari menghantam wajahnya, membawa bau busuk darah dan tanah basah. Tiba-tiba tangan-tangan lain bermunculan dari dalam, tangan kurus, tangan anak kecil, tangan keriput, semua mencoba meraih Rani. Ia berhasil menendang pintu lemari hingga menutup. Brak! Tapi saat ia mundur, suara dari dalam semakin keras, teriakan, tangisan, bisikan yang bersahutan. Ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut, bayangan dari celah pintu merayap keluar, memanjang di lantai menuju kakinya. Panik, Rani berlari ke pintu rumah, tapi pintu depan tidak bisa dibuka. Gagang pintu terasa panas, seperti terbakar. Dari belakang, suara langkah kaki terdengar pelan tapi pasti. Tok, tok, tok. Rani menoleh. Lorong kini tampak lebih panjang dari biasanya, dan lemari itu berada lebih dekat meski ia yakin tadi sudah menjauhinya. Pintu lemari terbuka perlahan, meski ia tak menyentuhnya. Dari dalam, kabut tebal menyebar memenuhi lorong. Sosok tinggi bermata merah muncul, diikuti suara perempuan pucat tadi. "Lebih besar dari, sekarang, kamu tinggal di sini." Bayangan hitam menyelimuti tubuh Rani. Dunia sekelilingnya berubah menjadi hutan mati penuh kabut. Di kejauhan, ia melihat deretan lemari lain, semua bergetar, seolah ada yang berusaha keluar. Rani berteriak, tapi suaranya tertelan kabut. Di dunia nyata, rumah itu kembali sunyi. Lemari di ujung lorong berdiri tenang, tapi kini, mata pucat terlihat